Gila ini Amerika. Amerika itu negara berdaulat apa antek-anteknya Israel sih sebenarnya. Kok mau-maunya mengotori tangannya sendiri dengan keinginannya Israel. Kita tahu ya, tapi sebelumnya aku mau mengucapkan turut berduka cita atas syahidnya Imam Ali Khamenei karena beliau gugur dalam serangan Amerika bersama sekutunya Israel. Ya, kita bakalan bahas tentang sedikit konflik yang ada di Timur Tengah karena eskalasinya semakin meluas dan kemungkinan memang akan terjadi peperangan, tapi bukan melibatkan Cina sama Rusia. Ya, Iran sendiri sekarang udah nggak percaya sama Cina sama Rusia karena Iran ditinggalkan sendirian. Kita bakalan bahas ya, dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Jadi teman-teman, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Iran kemudian melawan Amerika, Israel, dan negara-negara sekutu yang lainnya, karena habis ini bakalan datang banyak lagi, termasuk Prancis, kemudian UK atau Inggris, kemudian negara-negara Arab di sekitarnya yang menjadi pangkalan militernya Amerika. Ini akan mulai bergerak, kecuali Oman ini masih netral ini. Oman salah satu negara yang menutup akses langitnya untuk keduanya, entah itu Iran, entah itu Israel dan Amerika, ini ditutup. Nah, kita bakalan lihat seperti apa eskalasinya sangat meningkat. Tapi aku perlu soroti satu hal dulu ya. Ini memang dalam kejadian ini, perang yang kali ini, karena ini perang yang beneran teman-teman. Kalau yang kemarin, di tahun kemarin 2025, Israel dan Iran ini memang saling kirim rudal hampir tiap hari selama mungkin sekitar 12 hari ya, dan itu kemudian berhenti karena adanya pesawat bomber B-2 stealth miliknya Amerika yang kemudian mengintervensi dan kemudian menyerang ke fasilitas nuklir di Iran. Nah, di hari ini konfliknya berbeda teman-teman, konfliknya berbeda. Di perang 12 hari yang lalu itu aku rasa itu cuman uji coba yang dilakukan oleh pihak Amerika dan Israel. Awal mula perang ini sendiri yang di hari ini bisa dikatakan karena permintaan dari Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, untuk menyerang Iran. Amerika sendiri nggak mau bikin first move atau gerakan pertama, karena memang Amerika sebenarnya nggak ada masalah khusus sama Iran ini, nggak ada masalah yang ya panas-panasan biasalah, tapi untuk masalah khusus ini nggak ada sebenarnya teman-teman. Aku pernah bahas hubungan antara Israel dan Iran, kemudian hubungan antara Amerika dan Iran. Cuman videonya sekarang aku taruh di member only, karena itu memang sejarahnya sejarah panjang. Buat yang mau nyimak-nyimak aja lah sebenarnya teman-teman. Nah, ada rezim juga yang disiapkan, kita bakalan bahas lebih lanjut. Yang mau aku soroti di sini adalah serangan antara Israel dan Amerika kepada Iran yang tanpa provokasi sama sekali. Tidak ada provokasi apapun, tahu-tahu negaranya diserang di tengah-tengah perundingan antara Iran dan Amerika. Gila, nyerangnya ini banget ya, nggak pakai declare, nggak pakai apa, lagi berunding, enak-enak berunding, tahu-tahu main serang aja. Di bulan Februari ini udah ada 2 pimpinan negara yang dieliminasi oleh Amerika. Trump ini sekali lagi, waduh ngaco. Yang pertama adalah Nicolas Maduro, seperti kita ketahui bersama kemarin di Venezuela ya. Amerika main polisi-polisian dunia, mereka nangkep Maduro. Kemudian di hari ini mereka mengeliminasi almarhum Syahid ya, almarhum insya Allah Syahid Ali Khamenei. Ali Khamenei ini adalah pemimpin besar, supreme leader of Iran. Tapi itu nggak berdampak besar kalau aku rasa. Berdampak besar untuk kesedihan pasti berkabung, pasti 40 hari berkabung masyarakat Iran, 7 hari libur nasional. Tapi yang perlu kita ketahui bersama ya teman-teman, di Iran ini ada namanya sistem rehbar, Dewan Rehbar. Pemimpin besar disebut oleh rehbar. Ayatullah itu bukan satu-satunya Imam Ali Khamenei. Sekarang yang jadi caretaker atau pengganti sementaranya juga Ayatollah Ali Reza Arafi. Nah, itu yang jadi penggantinya sekarang. Tadi sore baru aja diumumin. Ini aku lagi sahur sambil memantau berita-berita yang ada di situ. Antara Israel dan Amerika ini yang sebenarnya nggak ada kepentingannya. Logikanya gini teman-teman.
Iran dituduh mempunyai fasilitas nuklir yang dikembangkan untuk senjata. Namun nyatanya setelah berkali-kali dicek itu nggak ada. Namun alasannya kayak gini lah teman-teman. Setelah Indonesia kan juga punya fasilitas nuklir. Indonesia dicek nih fasilitas nuklirnya. Terus habis itu tahu-tahu yang ngecek bilangnya gini, coba aku mau lihat ke markas Kopassusmu, ada nggak di situ nuklirnya? Kalau kalian jadi masyarakat Iran, diizinkan nggak kira-kira masuk ke tempat-tempat seperti itu? Itu kan udah nggak masuk akal. Nah, ini juga karena paranoidnya Benyamin Netanyahu, si Israel ini, Perdana Menteri Israel ini, paranoidnya dia, negaranya diancam oleh Iran. Karena kita tahu ya, di hari ini yang namanya Iron Dome-nya Israel dari rudal-rudal Patriot, rudal-rudal Amerika itu sebenarnya, itu ternyata nggak mampu nahan serangan-serangan gempuran misil-misil balistik dari Iran, teman-teman. Benyamin Netanyahu yang mempunyai eskalasi meningkat dengan Iran, ini akhirnya minta persetujuan atau minta bantuan ke Amerika. Sebelumnya sempat ada pertemuan di tahun kemarin Netanyahu bersama Trump, tapi dua orang ini udah nggak salaman, udah nggak konferensi pers bareng sebenarnya. Tapi kemudian muncullah Epstein File, yang menyebut-nyebut nama Donald Trump ada di situ. Terindikasi ya, ini ya dugaanku aja, duga-dugaku aja. Epstein Files ini punya banyak informasi atau tentang Donald Trump ini. Sedangkan Epstein Files ini dipegang oleh Israel, Netanyahu. Kita tahu sendiri lah ya, intelijennya seperti apa Israel itu. Kemudian hal itulah yang dipakai untuk mendesak Donald Trump agar membantu Israel untuk mengatasi Iran, teman-teman. Serangannya sendiri nggak main-main. Ini juga aku agak kecewa sih sama Iran. Tapi aku maklum karena ini dikeroyok. Aku satu persatu ya, aku telaah satu persatu. Di hari pertama, ingat ya, hari pertama serangan, pecah perang antara Amerika Israel melawan Iran yang sendirian ini, 48 petinggi-petinggi Iran itu gugur, teman-teman. Ya ini memang faktanya seperti itu. 48 top ranknya Iran gugur di situ. Bahkan mereka di hari pertama mereka berhasil mengeliminasi Imam Ali Khamenei. Ini kan suatu hal yang sangat nggak masuk akal sekali. Ini supreme leader loh, pemimpin besar loh. Tapi aku maklum teman-teman, Imam Ali Khamenei ini adalah orang yang sederhana, udah sepuh, usianya 86 tahun ya waktu gugur. Tanpa penjagaan berlebihan. Biasanya hanya 2 motor ngawal mobilnya, kemudian mobilnya Imam Ali Khamenei, kemudian baru di belakangnya ada staff-staffnya. Ini diserang oleh Amerika, oleh bom-bomnya Amerika dan Israel di kantornya pada saat waktu bekerja. Di situ bukan cuman Imam Ali Khamenei yang gugur, tapi juga putrinya, kemudian 2 menantunya, dan 1 cucu wanitanya yang masih berusia 14 bulan. Sebelumnya diberitakan juga bahwa serangan dari Israel dan Amerika ini menyerang madrasah khusus wanita. Madrasah khusus wanita, anak kecil-kecil ini masih ya 8 tahun sampai 14 tahun lah. Ini kalau nggak salah 80 korbannya. Ini kejahatan macam apa ini menyerang sekolah anak-anak seperti itu. Bahkan ini juga ada kabar duka lagi, mantan presiden Iran Mahmud Ahmadinejad, yang kita tahu bersama ya kesederhanaannya seperti apa. Dulu sangat gencar sekali pemberitaan tentang Mahmud Ahmadinejad ini sebelum akhirnya dipecah fokus kita untuk bersatu. Sama apa? Sama itu loh, isu-isu Syiah itu loh. Padahal Syiah Imamiyah ini beda sekali sama Syiah Rafidhah. Ini beda lah, kalian belajarlah tentang itu. Syiah sendiri sebenarnya punya 12 jalur, atau kalau kita sebut di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mazhab. Ya ada Zaidiyah yang mirip lah sama kita, ada Imamah yang dipakai oleh Iran, dan ya tentu saja Rafidhah di mana ya kita cari tahu bersama lah ya. Tapi karena kesederhanaan itulah hal ini juga dimanfaatkan untuk infiltrasi Amerika dan Israel yang memiliki ketakutan tersendiri. Apalagi Netanyahu ini parno banget sama Iran. Karena notabene di hari ini satu-satunya negara Muslim, satu-satunya negara Islam, Indonesia kan ya Muslim terbesar tapi negaranya negara Pancasila ya.
satu-satunya yang berani melawan Israel dan Amerika itu cuma Iran, teman-teman. Kita lihat sendiri ya, yang kemarin di hari ini negara-negara sekelilingnya Iran itu seperti Qatar, Bahrain, UAE, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan beberapa tempat-tempat lain, beberapa bahkan Saudi Arabia loh teman-teman. Banyak orang yang nggak bisa pulang umroh ya. Negara-negara itu adalah dianggap proksi-proksi Amerika. Karena apa? Karena terdapat ya military base, pangkalan militer Amerika yang ada di situ. Hal inilah yang kemudian diserang balik oleh Iran, diserang balik di semua negara-negara Arab tetangga-tetangga itu terdapat militer base-nya Amerika yang kemudian beberapa sekarang ini udah dihancurkan serangan-serangan seperti di Uni Emirat Arab. Kemudian Uni Emirat Arab ini kalau nggak salah pelabuhan dari naval angkatan kelimanya Amerika ini hancur di sini. Kemudian radar yang ada di Kuwait. Kemudian terbaru ya, baru tadi malam ini kita lagi sama sahur ini. Terbaru tadi malam ini ada di Irak, itu juga dihancurkan seperti itu oleh drone-nya Iran, drone Shahid 136 kalau nggak salah ya. Kita perlu balik ke belakang beberapa waktu yang lalu saat pemberitaannya gencar banget tentang adanya adanya demo-demo di Iran yang sampai bakar-bakar masjid segala itu loh. Kemarin kalian orang-orang Iran yang bakar-bakar masjid, sekarang kalian kemana? Ngumpet dah kalian kan yang pengen mengganti pemerintahan Iran, rezim Iran yang sah. Padahal ya teman-teman, ini kalau katanya nggak bebas, Iran itu nggak bebas dan lain sebagainya. Ini kita telaah bersama. Sekolah gratis, air gratis, gas gratis, listrik gratis, pendidikan, obat-obatan untuk orang tua, ini gratis tiap bulan tinggal diambil. Pendidikan, wanita nggak bebas katanya. Lah itu kemarin yang dibom sama Amerika, sama Israel itu sekolah untuk wanita. Catat ya juga, ini kita juga catat ya, bahwa sebenarnya yang kuliah di Iran ini wanita lebih banyak daripada laki-laki. Sumberku dari mana? Sumberku dari mantan duta besar Indonesia untuk Iran, teman-teman. Itu memang seperti itu keadaannya di sana. Mungkin kalau kalian punya koneksi-koneksi di Iran sana juga, kita bisa tahu lah, lebih makmur lah. Insya Allah lebih makmur daripada negara Konoha lah teman-teman. Seperti itu sih sebenarnya. Lah pemerintahan yang seperti ini mau diadu sama rakyatnya sendiri, disusupi oleh ideologi-ideologi yang nggak bener. Oleh siapa? Ya tentu saja oleh Mossad, Israel tentu saja. Mau diliberaliskan biar jadi negara liberal. Kemudian satu nama yang mau diangkat, ini Reza Pahlavi. Reza Pahlavi ini keturunannya Shah terakhir Iran ya. Shah itu raja. Dan nanti kalian, aduh ya Allah. Padahal kalau dipikir-pikir, monarkinya Iran itu, waduh nggak karu-karuan ya. Iran itu dibawa revolusi pertama kali di tahun 1979 oleh yang pertama yang jadi rehbar atau pimpinan besar, imam besar, supreme leadernya itu adalah Ruhollah Ali Khomeini. Nah, itu yang pertama, yang kemudian sekarang digantikan oleh yang kedua adalah Ayatullah Ali Khamenei. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini caretakernya, lagi digodok ya, tapi caretakernya sekarang ya Ayatullah juga. Ayatullah siapa? Tadi aku udah sebutkan di depan, Ali Reza Arafi. Nah, seperti itu. Ini sama, semuanya sama, keras ke Amerika, karena mereka mungkin sadar ya teman-teman, kalau Amerika itu dari dulu itu tunduk takluk sama yang namanya Israel. Kalau kita cek perpolitikan yang ada di Amerika, ternyata kita cek ya, nanti kapan-kapan kita bahas, boleh di lain konten. Kalau seumpamanya ada dua calon presiden, karena cuman ada dua partai ya di Amerika. Kalau ada dua calon presiden, salah satunya ngomong jelek tentang Israel, ini nanti nggak bakalan didukung. Dana bakalan besar menggelontor kemana? Ya, ke lawannya yang ngebaik-baikin Israel. Seperti itu memang fakta teman-teman. Faktanya Israel ini adalah salah satu negara yang terkuat, walaupun bisa dibilang negaranya cuma seuprit gitu, tapi kuat banget. Buktinya kuat apa? Udah kelakuannya kayak gini, membuka front perang itu bisa memicu perang dunia ketiga. Kita yang nggak ikut apa-apa bisa kena imbasnya loh ini. Tapi nggak ada yang berani loh sama Israel itu. Bahkan negara-negara Arab yang di sebelah-sebelahnya itu nggak berani. Yang berani cuman Iran, yang ngesalvo, nembakkan berturut-turut beruntun rudal-rudalnya ke arah Israel.
Dan di hari ini kerusakannya nyata teman-teman. Malam tadi ada 4 pesawat pembom B-2 stealth, itu pesawatnya Amerika. Ini benar-benar dikirim ke Iran yang kemarin mengakhiri perang 12 hari kirim-kiriman rudal sama Israel itu. Yang ditarget adalah peluncur-peluncur rudal balistik dari ya Iran. Penduduk Iran masih baik-baik aja kok. Mereka masih turun ke jalan berduka untuk Imam Ali Khamenei memenuhi masjid-masjid di bulan Ramadan. Nah, tapi di Israel orang-orang yang ngungsi semua teman-teman, apalagi Tel Aviv, hancur sekarang Tel Aviv. Kemudian bukan cuma Tel Aviv sih, Haifa lumayan hancur. Yang paling jelas, yang paling bisa dilihat footage-nya di mana-mana. Aku nggak mungkin lah taruh di videoku sini. Ada kehancuran di Beit Shemesh, itu satu rudal balistik Iran itu ngeratain satu blok bener-bener rata. Itu korbannya cukup banyak teman-teman. Sedangkan di malam ini juga fasilitas nuklir Israel sedang benar-benar diserang. Fasilitas Israel yang ada di Dimona, fasilitas nuklir itu benar-benar fasilitas nuklir. Kita tahu lah, Israel juga punya nuklir. Nggak tahu ya dipakai senjata seperti apa. Tapi diserang. Kita bakalan cek hasilnya seperti apa besok di Dimona. Nah, kemudian di Teheran sendiri, karena memang sistem imamah atau sistem kepemimpinannya ini adalah penuh dengan penuh dengan kaderisasi, penuh dengan meritokrasi. Ini nggak susah cari pimpinan penggantinya, karena 11-12 kemudian otaknya sama dan hatinya, jiwanya ini juga sama teman-teman. Ini jadi nggak susah, langsung aja diganti. Menteri luar negerinya kena, nggak masalah, bahkan supreme leadernya kena, nggak masalah, masih bagaikan singa yang mengamuk. Nah, waduh, aku mau kasih data-data banyak ya sebenarnya tentang perang ini, karena aku cukup ngikutin dari dulu banget. Pas waktu aku ngikutin Amerika, Israel sama Iran ini saat mereka masih damai-damai aja sih sebelum tahun 79. Makanya para protester Iran ini sebenarnya kalian ini nggak inget apa kehidupan di masa monarki, di mana kalian dibebaskan oleh rezim Ayatullah, rezim rehbar, imam besar yang seperti ini. Kalian cuma jadi keset, kalian itu nggak ada maknanya buat royal family atau keluarga-keluarga kerajaan sah itu. Aduh, nggak ada muka kalian depan-depan mereka. Kok ya masih bisa-bisanya sok-sokan liberal. Ya bolehlah liberal. Emangnya Iran yang sekarang nggak liberal? Liberal sih sebenarnya masih. Tapi ya untuk kepemimpinannya kembali lagi itu adalah sistem imamah. Kembali lagi aku jadi teringat tentang ini ya, tentang dawuhnya Cak Nun, MH Ainun Najib, Mbah Nun. Dulu sekitar tahun 2012 diulang lagi. Itu dulu beliau pernah dawuh kalau suatu saat Iran itu bakalan diserang sama yang namanya Israel sama Amerika. Ini bakalan join nyerang Iran. Kejadian hari ini teman-teman. Mana lagi yang bakalan diserang? Ini Amerika udah seenak-enaknya sendiri. Ada banyak ya hal-hal di balik layar selain cuman yang aku bahas tadi, Epstein Files, dan kemudian yang aku bahas lagi ke depannya tentang nuklir dan lain sebagainya. Itu sebenarnya cuman sebagian kecil dari ya ini masalah Islam kok sebenarnya teman-teman. Oke, kita bakalan update tentang Iran. Sebenarnya aku nggak kepingin update tentang ini sih, karena ini kan bulan Ramadan sebenarnya. Aku mau sedikit konsentrasi buat hal lain lah. Tapi jangan salah teman-teman, perang besar umat Islam itu juga pernah ada di bulan Ramadan. Ya kalian harus ingat ada yang namanya perang Badar. Saat 313 pemuda-pemuda yang ya pasukannya Rasulullah itu bukan tentara, itu seadanya orang diajak perang melawan kekuatan yang seperti itu. Mungkin seperti sekarang ya, seperti hari ini ya, melawan Israel dan Amerika beserta negara-negara sekutunya itu memang bukan hal yang mudah. Mungkin peluang Iran untuk memenangkan perang ini 0% teman-teman. Tapi ya kita nggak tahu lah seperti apa ke depannya. Kalau memang Tuhan meridhoi, memang Tuhan ngasih jalan, ya pasti bisa dimenangkan, entah seperti apapun itu caranya. Jangan ngarep sama Cina sama Rusia. Wah, itu orang-orang jualan senjata doang itu. Nggak ada aksi nyatanya buat bantu. Oke. Yang kemudian aku mau sampaikan sama teman-teman ya,
Itu yang pertama. Ini kan situasi dunia nggak pasti nih. Kalian cari haven asset. Haven asset itu aset yang bisa dipegang. Contoh lah ya, aset yang aman bisa dipegang itu contohnya seperti emas. Nah, kemudian barang-barang berharga. Ya paling berharga, paling cair, paling fluid emas sih sebenarnya. Itu. Kemudian hati-hati aja. Kita hati-hati atas propaganda-propaganda yang di luar seliweran seperti apa. Kita tingkatkan aja frekuensi kita sama Tuhan biar kita dikasihafkan hijab-hijab yang ruwet-ruwet itu biar bisa terbuka. Apa sih sebenarnya Dajjal itu yang mana sih sebenarnya, biar kita bisa tahu tentang hal itu. Nah, kemudian Indonesia sendiri gimana? Kemarin kan Pak Prabowo itu nawarin mau jadi penengah atau mediator antara Iran sama Israel sama Amerika. Aduh, Rusia aja nggak dianggap, apalagi Indonesia. Yang bener aja lah, yang lainnya aja. Apalagi Indonesia kan kemarin tergabung dalam Board of Peace bentukannya Amerika. Setelah setor uang beberapa kali, akhirnya duitnya mungkin loh ya, mungkin dipakai Israel buat nyerang kali-kali. Ya, tapi aku menghimbau sih buat orang-orang pemerintahannya, mungkin yang decision maker atau yang mungkin yang simpati sama Iran dan cuman bisa mendoakan, karena ada 3 hal. Peringatkan dengan tanganmu, dengan kekuatan, wis jelas nggak punya kekuatan. Terus peringatkan dengan lisanmu, ya gimana, kita bacot kemana-mana belum tentu didengar. Ketiga, peringatkan dengan doa, selemah-lemahnya iman. Ya udah, gimana lagi, kita doakan lah ya, agar Indonesia ini mendukung, karena perang ini udah nggak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat sekarang yang ada di sana. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab apa enggak? Adil enggak? Enggak. Beradab enggak? Kalian nilai sendirilah. Iran ini udah diembargo ya 39-40 tahun lah ya, udah diembargo, tapi bukannya makin kuat. Iran juga pasti belajar dari kesalahan Irak, Libya, dan lain-lain seperti itu. Lagi pula ini beda, lagi pula ini bukan Manduro. Manduro bisa dieliminasi, ditangkap, tapi Manduro itu nggak dicintai rakyatnya. Beda sama Imam Ali Khamenei, beliau ini dicintai rakyatnya. Oke, kalian mau diupdate tentang Iran apa nggak usah? Kalian tulis di kolom komentar ya, karena aku sendiri sebenarnya ya setengah hati sih buat ngupdate Iran ini. Terlalu kesel aku. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.